Oke teman-teman, kembali lagi di Suara Juventini. Gue sama temen gue seperti biasa. Siapa ya? Rocky. Gue Jackie. Seperti biasa gue selalu ngundang para Juventini untuk diskusi, untuk bicara, untuk ngobrol, untuk ngomongin hal-hal tentang Juventus yang update. Banyak banget yang pengen kita ngomongin. Salah satunya adalah tentang skuad muda Juve. Oh, siapa aja tuh? Ini ada Chiesa, ada Kulusevski, Morata, banyak ya. Iya. Banyak nanti yang kita bakal ngomongin, termasuk ada update-update info. Yang terakhir kan CR7 kena COVID ya. Betul. Apakah itu ngaruh ke performanya Juventus? Ya kita pengen tahu nih dari para Juventini. Hari ini diwakilin sama Rocky. Gimana Rocky nanti akan ngasih pendapat. Santai aja dong ya. Oke. Tapi gue sebelum kita bicara materi loh, sebelum bicara suka muda Juventus nih. Lu bisa suka Juve gimana loh? Dulu itu di tahun 96-an lah kayak gitu. Tahun 96? Iya. Anjoy. Udah berapa tahun tuh? Cukup lama ya. Cukup lama. Klasik. Ada zamannya Del Piero, Ferrara. Jali itu belum. Karena udah mulai sukanya pas masa-masa seperti itu, dan kebetulan salah satu stasiun TV swasta yaitu RCTI kan kebetulan menayangkan Serie A. Betul. Nah, jamnya juga pas di jam prime time, jam 8, dan kebetulan komentatornya juga fenomenal, Bung Ryan aja yang selalu setiap saat kalau ada program tersebut beliau yang membawakannya gitu. Makanya jadi ini apa ya, kebetulan juga keluarga nggak terlalu suka juga, dan gue doang yang suka kayak gitu. Oh gitu? Iya. Jadi makanya pas kebetulan Juve main, gue tiba-tiba suka kayak gitu kan ya. Oh ini main bolanya kayak gini, kayak gitu. Oh ya udah. Nah, sampai sekarang juga akhirnya jadi suka. Oh, jadi emang dulu RCTI udah nayangin sih. Ya emang dulu pilihannya kan di Italia selalu. Maksudnya nonton bola itu pilihannya. Iya benar. Keren ya di tahun ini. Ada pemain yang suka tuh waktu itu? Ya dulu sih malah Zidane sih. Zidane? Iya. Oh, dulu Zidane. Zidane sama Del Piero sih mungkin jadi ikonnya Juventus kayak gitu. Ada momen tersendiri nggak? Ketika apa lo dulu beli jersey-nya? Dulu malah beli jersey jarang ya. Baru-baru ini aja sih. Karena dulu nggak terlalu beli poster ya koran bola. Nah, ya. Poster tuh sampai penuh di kamar. Itu kan makanya dulu tablet bola ada edisi poster tuh. Betul. Dan kebetulan kalau pas lagi ada Juventus yang di sorot, nah jadi beli tuh dipenuhin aja di kamar, mulai dari Zidane lah, apalah semuanya pokoknya. Tapi kalau untuk jersey masih belum, karena masih belum tahu gitu kan. Makanya belinya dulu koran aja dulu tiap hari. Selasa sama Kamis kalau nggak salah, Jumat ya. Orang-orang dulu pasti koleksinya begituan sih. Iya. Karena jersey kan dulu udah dicampur banget. Iya. Nggak kayak sekarang bisa buat gaya ya. Benar. Bodoh. Nah juga dulu masih belum ya kayak sekarang sih, dan gampang didapetin. Iya. Oke. Langsung aja ke materi ya. Kita pengen tahu nih, menurut lu Juve kan teman-teman tahu sendiri. Sekarang ada skuad-skuad muda seperti yang tadi kita bahas di depan. Apakah skuad-skuad muda Juve ini mempengaruhi performa Juventus tahun ini, atau sebenarnya nggak banyak perubahan, atau memang Pirlo belum bisa meracik semuanya? Ya kita nggak tahu. Tapi kita pengen tahunya dari seorang Juventus ini, gimana melihat tim yang dia suka itu sekarang ada progres banyak pemain mudanya juga bukan biasa-biasa juga. Gimana loh? Kalau menurut gua sih ada siapa aja sih, kita hitung dulu deh. Kalau gua total kemarin waktu itu udah pernah 15 pemain sih. 15 pemain? Iya. Yang kepala 20 ya. Kepala 20. Ya, jadi ada beberapa pemain yang memang benar-benar paling muda kalau nggak salah Kulusevski. Kulusevski satu ya. 20-an. Delight dong. Ya pokoknya sekitaran kepala 20 lah itulah. Ya belum ditambah pemain Juventus D yang kayak Atonova. Yang nama-nama besar aja deh yang lain. Delight itu ya lumayan lah kayak gitu Pak. Juga ada Delight, ada Demiral, ada Arthur Melo, ada Kulusevski, ada Chiesa, ada Frabotta. Nah, itu
itu mungkin lah salah satu yang masuk line up atau dari Pirlo atau Pirlo. Tapi pas lu lihat squad muda Juve ini banyak, ya harapan lu maksudnya ngeliatnya gimana lu yakin ini bisa langsung main karena ini kan musim pertamanya Pirlo dan ini gue juga lebih semangat ngeliatnya pemain-pemain yang muda sih. Lu gimana sih? Ya menurut gue sih ini suatu perombakan besar ya, karena selama ini Juve beli pemain itu umur-umur yang masa-masa senja lah rasanya. Woi, nyonya tua. Sekarang jadi bapak muda. Udah mau habis baru dibeli. Tapi ya sekarang musim ini kayaknya dari pihak manajemen sendiri kayaknya harus ada perubahan besar, terutama dari skuadnya itu mulai dari belakang terus tengah ke depan gitu. Tapi mungkin untuk sisi jaga gawang masih belum sih ya. Belum. Ya karena kan lihat Chesney terus Buffon apalagi terus sama Vince Inzaghi itu juga udah mau masuk masa redup lah ya kan. Masuk senja. Iya. Senja. Makanya kalau menurut gue sih ya ada bagusnya juga, jadi ada regenerasi lah kayak gitu kan. Karena kita nggak bisa memanfaatkan pemain-pemain dengan usia yang di atas kepala 3. Karena harus ada perubahan dari segi umur. Bisa dilihat kan dari fisik juga nanti akan bisa terlihat kayak gitu kan permainan. Walaupun di sini adalah musim pertamanya Pirlo, ya emang belum bisa bicara banyak ya. Baru kita lihat 2 partai yang resmi kan kemarin Napoli juga WO ya. Ngomong-ngomong tentang Napoli, menurut lu gimana tuh kan kemarin kan Napoli ramai juga tuh. Iya. Kita sebagai Juventus dapat giveaway. Ya kalau sesuai dengan regulasi yang tertera dari UEFA, selama masih bisa 13 pemain itu dibawa dan bisa bertanding dan sudah disetujui oleh pihak kesehatan dari lokal sana, ya harusnya tetap jalan sih kan. Cuma karena ada beberapa, saya juga kurang paham sih apakah di Naplesnya, di kota Naplesnya dilarang atau gimana. Sebenarnya dari pihak UEFA sendiri sudah memregulasi itu tetap boleh jalan kayak gitu. Dan kita juga Juventus juga sudah berada di lapangan dan bersama wasit juga kayak gitu kan. Makanya setelah menunggu sidang dari keputusan FIGC, ya makanya diputuskan Juventus menang 3-0 gitu. Kalau menurut gue sih emang ini juga loh, presidennya yang entrik kan. Iya, emang dia lawan Tris emang yang nggak suka banget sama Juve emang. Jadi emang maksudnya kayak kemarin kan sempet beredar info juga kan, yang dia pidato tapi nggak pakai masker. Iya. Jadi emang dia ini juga sih, maksudnya entrik sih. Berapa lah ya kan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pertandingan kemarin, jadi nggak bisa secara ya lihat kayak presidennya sendirinya aja kurang suka juga sama Juve, makanya kayak gitulah. Itu kalau kata orang-orang giveaway, lanjut aja. Nah, balik lagi kita ke pemain muda Juve. Pemain muda Juve mana yang menurut lo musim ini pembeliannya itu tepat dan bakal berkembang? Menurut saya sih ya mungkin McKennie sih. Iya, karena dilihat dari 2 pertandingan kemarin itu dia lumayan memiliki kontribusi terhadap lini tengah Juventus. Menurut saya McKennie bisa berbicara banyak walaupun memang kurang disorot oleh media kan gitu. Karena dari klub yang kurang terkenal di Jerman, di Berlin kalau nggak salah ya. Nah, sekarang pindah ke klub besar dan apalagi warga negaranya juga baru pertama kali juga merekrut dari negeri Paman Sam ini. Iya. Ya menurut saya sih McKennie ini bisa berbicara lebih ya untuk musim ini. Kalau Chiesa gimana Chiesa? Chiesa ya cukup bagus sih dari permainan Fiorentina sendiri. Ya kita lihat aja progres ke depannya, karena kan banyak media-media itu ngapain sih beli Chiesa udah mahal walaupun minjem kayak gitu kan, ada opsi pembelian juga di akhir musim. Menurut saya juga potensi yang cukup luar biasa sih ya. Karena dilihat juga dari segi muda, energik, terus dia bisa akselerasi masuk ke jantung pertahanan lawan gitu. Ya kita lihat sih nanti
Karena kan kita belum lihat nih, dia adalah pembelian terakhir Juve. Karena masih belum bisa dipasang, kita lihat apakah pertandingan saat Crotone ini bisa dimasukkan line up oleh Pirlo. Ini dia prediksi dari Bung Rocky. Pengamat sepak bola. Chiesa, Morata menurut lu gimana Morata? Kemarin sih pas lawan Napoli lawan rumah nggak kelihatan. Tapi gue sih harapannya Morata bisa jadi striker yang lebih gacor dari si Higuain gitu, harapan gue ya. Harapan itu pasti ada setiap penggemar ya, apalagi kita ini sebagai fansnya Juventus ada ekspektasi ya, itu pokoknya terhadap pemain ini, karena dilihat kan pernah juga berseragam Juve saat dilatih oleh Allegri. Nah, saya berharap sih dia bisa menunjukkan tajinya seperti musim-musim yang saat dia pernah mengenakan seragam Juve gitu. Tapi sih emang belum tune in dengan klub dengan squad yang sekarang. Saya berharap juga Morata juga bisa lebih gacor lagi lah gitu untuk kedepannya gitu. Ya walaupun kemarin sih dalam line up tersebut pertandingan tersebut masih belum terlihat sih ya, nggak megang bola terus lepas gitu, nusuk dari tengah cuma nggak belum kena gitu. Ya apakah mungkin nanti menjadi super sub lagi kita belum tahu kan, dia andalannya kan jadi cadangan terus langsung ngegolin, cadangan jadi ngegolin, kita mungkin nggak nanti. Kalau apa namanya pemain muda tadi menurut gue bagus ya. Nilainya individunya secara individu bagus, tapi secara permainan menurut lu Pirlo bakal pakai nggak sih 80% pemain muda semua? Harusnya sih ya, dengan squad yang saat ini ada, Pirlo akan memanfaatkan pemain-pemain muda untuk diasah dan menjadi lebih matang ke depannya. Jadi kayak misalkan dari kita kan nggak ada perubahan, misalkan dari back dia langsung pakai Demiral di line. Harusnya sih seperti itu ya, tapi ya kita lihat lagi kondisi terakhir, kan pelatih yang lebih tahu kondisi terakhir pemainnya gitu. Tapi kalau saya sih asumsi saya pribadi sih pengennya sih pemain-pemain ini teruji dalam partai-partai besar, jadi memiliki mental yang cukup kuat. Apalagi nanti Juventus juga berlaga di Liga Champions, di mana jadwalnya itu cukup ketat, karena kan kemarin juga sudah ada pandemi corona ini, jadi jadwalnya itu jadi mepet. Dan kita juga segrup sama Barcelona, di Dinamo Kiev, sama satu lagi klub apa sih? Iya, ya pokoknya itulah. Jadi pokoknya harusnya sih Pirlo bisa memanfaatkan pemain-pemain muda saat ini sih. Iya. Jadi overall pemain muda Juve menurut lo? Ya sangat luar biasa sih ya, apalagi yang muncul dari tim B itu Frappota itu cukup mengesankan ya, partai pertama sama partai kedua kayak gitu. Yaitu di luar ekspektasi saya kayak gitu kan. Sama sih, iya. Nah, pertama saya pikir si Frappota itu nggak bisa berbicara banyak karena kan dari tim B kan dimajukan terus untuk ke tim A, ini masuk tim squad utama, ternyata lumayan cukup bagus juga sih. Iya, jadi overall menurut lu bagus ya. Nah, teman-teman, itu tadi pendapatnya Rocky tentang squad muda Juventus. Rocky udah banyak bicara dan overall menurut Rocky adalah bagus, dan Rocky mendukung ya, semangat ya. Squad muda Juve ya. Yang paling pengen lu tonton siapa? McKennie. Selain McKennie kan ya sama Arthur Melo. Jadi pembelian dari Barca, tukar guling sama Ijian ini ya ada swap lah gitu kan, pergantian. Jadi kita pengen lihat apakah bisa nih Arthur Melo bisa berbicara banyak untuk lini tengahnya Juventus. Kalau gue pengen lihat Chiesa kan terakhir lu paling masuk. Ya, gue berharap sih Chiesa keren dari sayap, ucap-ucap boleh. Info terbaru, ada 2 pemain Juventus yang kena corona. CR sama
Ya kita udah lihat sih pemain-pemain bola banyak yang kena COVID ini biasanya sembuhnya nggak lama. Tapi belum ada info untuk kapan Ronaldo bisa sembuh karena memang harus sih. Ini gimana sih lu menurut lu fenomena corona ini? Ya cukup dilema ya. Kompetisi harus berjalan, tapi situasi pandemik juga masih belum berakhir di benua Eropa, apalagi kalau gue lihat berita-berita di Inggris juga udah mulai ada peningkatan lagi kayak gelombang kedua, second wave-nya gitu. Makanya kemarin di kota Liverpool itu sempat di lockdown, dan di Italia juga banyak yang kena, kayak di pemain Inter sama di pemain Genoa itu banyak yang kena juga. Ya serba sulit sih ya, nggak jalan nanti kompetisi jadi ditunda, iya ada hiburan, dan lagi nonton bola ya. Tapi ya mau gimana kan mereka juga harus menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh dari otoritas kesehatan tersebut, baik itu sudah ditetapkan dari dan regulasi mereka sendiri kayak UEFA sudah menentukan protokol kesehatan harus di swab dulu sebelum bertanding. Terus juga klub juga kalau misalkan ada yang terkena harus diisolasi mandiri gitu. Ya seharusnya sih ya serba dilematis, mereka juga kalau nggak dipospon akan mendapatkan penghasilan juga. Iya. Tapi menurut lu main-main terutama main Juve CL7 kena corona dan si McKennie kena corona ya? Iya. Mungkin kan nggak mempengaruhi performanya nanti untuk mungkin apa yang terjadi untuk pertandingan sih mungkin aja ya, karena Ronaldo ini sebagai target main dua pertandingan selalu bikin gol dan selalu defense kayak seperti one man show kayak gitu. Tapi ya saya berharap dengan tidak adanya Ronaldo dan Messi ini pemain-pemain lain tuh bisa menunjukkan loh Dybala. Ya Dybala. Tapi kayak Dybala masih diragukan sih. Tapi kita lihat kan nanti terakhir. Ya berharap sih juga ada one man show lagi ya. Jadi bisa kolektivitas ya, tim kayak gitu walaupun gak ada Ronaldo, apalagi yang dihadapin sekarang ini kan Crotone ya, notabene walaupun sebagai tim promosi ya kita nggak boleh ngeremehin juga kayak gitu kan. Kadang biasanya tim-tim promosi ini tuh lebih kurang, dan Juve juga kadang kalau tim-tim promosi ngadepin itu malah jadi agak kesulitan gitu. Nah jadi ya kalau menurut saya sih harusnya sih pemain-pemain lain itu bisa berkontribusi lebih jika tidak ada Ronaldo dan Messi. Kira-kira lawan Crotone siapa yang bakal menjadi pemain kunci? Iya. Pemain kunci mungkin sih Kulusevski ya. Kulusevski. Iya. Nah lihat dari pola permainan yang kemarin, dia cukup memberikan kontribusi besar terhadap tim. Ya kita lihat nih apakah Chiesa bisa debut. Nah kita tunggu apakah Pirlo menurunkan skuadnya dengan adanya Chiesa. Nah, gue juga penasaran sih apakah Chiesa ini bisa menjawab semua fans-fansnya Juve. Apalagi juga dibeli secara minjem sih ya, nantinya kan ada opsi buat pembelian, itu cukup tinggi juga nilainya gitu. Crotone ya. Gue sih pengen juga tuh skornya kayak Munchen gitu 7-0. Harusnya sih kayak gitu ya. Jadi bener-bener terengginas kayak gitu. Jadi enggak 2-1 1-0 kayak gitu. Ya prediksi ya 3-0 lah. 3-0. Ya. Terus skor kita gitu. Iya. Gue skor prediksi gue 4-1. Kenapa ada satunya supaya pertahanan itu banyak belajar. Tuh. Kita sudah diuji sama Roma yang kemarin seri 2-2. Jadi Pirlo tuh harus lebih banyak belajar bagaimana teknik bertahannya, apakah Bonucci ini masih layak nggak sih kayak gitu di tengah. Tapi menurut gue sih masih layak sih, walaupun dia sudah berumur sebagai jenderal lapangan belakang sih. Harusnya sih bisa gitu mengawal pertahanan Juve. Oke, siap. Ya, Udah ya. Oke, itu aja teman-teman. Tadi kita bahas di episode ini. Kali ini adalah Rocky sebagai Juventini yang memberikan
memberikan segala komentarnya, segala pendapatnya, segala diskusinya. Inilah Suara Juventini adalah di mana tempat para supporter bisa bersuara dan bisa berpendapat dan bisa berdiskusi tentang tim kesayangannya, yaitu Juventus. Oke, Rok, thank you banget, Rok. Kapan-kapan ngobrol lagi di sini. Siap ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, share, and like supaya channel ini bisa berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao, fino alla fine, Forza Juventus.